video sebelumnya, kita telah membahas video mengenai perawatan dalam PLTMH. Kali ini, kita akan membahas tentang Civil Work Maintenance. Mengingat PLTMH adalah pembangkit dengan tipe run-off river yang memanfaatkan aliran air sungai yang ditampung dan diproses oleh beberapa komponen civil work, salah satunya bak penampungan. Maka, diperlukan adanya Civil Work Maintenance yang akan membahas mengenai perawatan bendung, intake, saluran pembawa air, bak penampung atau penenang atau pengendap, penstock, dan powerhouse. Pemeliharaan bak penampung. Bak penampung adalah kolam besar tempat menyimpan air sediaan agar dapat digunakan pada waktu yang diperlukan. Agar bak penampung dapat digunakan dengan baik dan terpelihara, ketinggian air bak penampung perlu dipantau dengan teliti dan seksama. Normal water level. Zona yang pertama yaitu permukaan genangan normal atau normal water level yang merupakan elevasi maksimum kenaikan permukaan bak penampung pada kondisi normal. Low water level. Low water level atau permukaan genangan minimum adalah elevasi terendah yang diperoleh apabila genangan dilepaskan pada kondisi normal. Permukaan ini dapat ditentukan oleh elevasi minimum yang diisyaratkan untuk operasi turbin. Selain itu, setiap bak penampung wajib dilengkapi dengan saluran pelimpah agar pada saat bak penuh, air berlebih dari intake tetap mengalir kembali ke sungai. Kapasitas dari saluran pelimpah juga harus mampu menampung kapasitas air keseluruhan karena pada saat turbin dimatikan, semua air yang masuk dari intake akan berlimpah di saluran pelimpah. Pemeliharaan, bendungan, dan intake. Bendungan atau weir memiliki fungsi untuk menaikkan permukaan air sungai, sehingga pasokan air ke intake dapat terjaga atau konstan. Dalam rangkaian bangunan sipil pada PLTMH, bendung merupakan bagian utama pada bagian sadap atau intake. Bangunan ini dirancang untuk membelokkan sebagian aliran sungai, baik sebagian atau sampai 100% aliran air yang dipakai untuk menggerakkan PLTMH. Bukannya tanpa kendala, bangunan weir dan intake ini juga memiliki permasalahan, meskipun dibangun dengan beton yang tebal dan kuat. Untuk dapat digunakan secara optimal oleh PLTMH, perlu diketahui beberapa kerusakan atau permasalahan yang biasa terjadi pada bendung. Kerusakan tersebut diantaranya retak umum. Retak umum terjadi pada struktur beton atau pasangan batu yang menunjukkan tanda-tanda terjadinya tekanan di dalam struktur beton. Retak adalah pemisahan menjadi dua atau beberapa bagian pada beton atau pasangan batu dengan atau tanpa jarak antara bagian-bagiannya. Aliran turbulen menimbulkan tekanan negatif yang menyebabkan terbentuknya gelembung udara atau rongga di dalam air. Gelembung udara pecah apabila terkena tekanan yang lebih tinggi pada hilirnya, sehingga menyebabkan gelombang pukulan yang dapat merusak permukaan aliran. Erosi beton. Erosi beton atau pasangan batu biasanya diawali dengan hilangnya material pengikat sekitar agregat dengan bentuk kerusakan seragam meliputi daerah yang cukup luas. Erosi yang terjadi pada pelimpah diakibatkan oleh gerakan material atau batu yang terbawa aliran dan seringkali terjadi sesudah kavitasi awal terbentuk. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada bendung tadi, dapat dicegah dengan melakukan beberapa pemeriksaan pada bendung dan bangunan sadap berikut. Pemeriksaan kemerosotan material seperti retak pada beton atau lubang akibat karat pada bagian logam. Pemeriksaan penyimpangan alignment bangunan. Pemeliharaan pipa pesat atau penstock.
Tidak semua PLTMH menggunakan pipa pesat atau penstock saja. Ada juga PLTMH yang menggunakan terowongan tekan yang bersambungan dengan penstock. Hal ini tergantung pada kondisi geografis dan geologis tempat PLTMH berdiri, sehingga ada yang penstock dipasang di atas permukaan tanah, ada juga yang dipasang di bawah tanah. Permasalahan yang terjadi pada penstock yaitu vakum. Dan untuk menghindari vakum pada penstock tersebut, pastikan katup udara tetap normal atau menyiapkan beberapa perangkat berikut. Expansion joint. Expansion joint adalah bagian yang memperbolehkan penstock memanjang akibat perubahan suhu, misalnya pada saat penstock kosong dan terkena sinar matahari. Anchor block. Anchor block adalah bagian yang memegang penstock, agar pada saat penstock mengalami perubahan tekanan posisi, penstock tidak berubah dan berada dalam kondisi yang aman. Umumnya, anchor block diletakkan pada belokan penstock, karena bagian tersebut merupakan posisi yang mengalami daya terbesar pada saat PLTMH beroperasi. Saluran atau pipa udara. Saluran ini dipasang pada bagian atas pipa pesat yang berfungsi untuk menghindari hampa udara saat dilakukannya pengosongan. Saluran ini memungkinkan udara keluar dan masuk ke dalam penstock pada saat penstock sedang diisi atau dikosongkan sehingga penstock tidak mengalami kerusakan akibat tekanan yang berlebihan. Saringan atau trash rack. Saringan adalah bagian yang berfungsi untuk mencegah benda-benda asing masuk ke dalam pipa. Saringan ini harus ditempatkan pada posisi yang tepat. Jika tidak, akan berpengaruh pada kinerja PLTMH akibat aliran air yang masuk ke turbin terhalang oleh benda asing. Pintu air. Sebuah PLTMH akan dilengkapi dengan beberapa pintu air sesuai dengan rancangannya. Umumnya, pintu air akan berada pada intake guna mengatur aliran air yang masuk. Selain intake, bak penenang juga dilengkapi dengan pintu air untuk melepaskan air dari bak pada saat pengurasan. Terakhir, pintu air juga terdapat di depan penstock yang berguna untuk menutupi penstock pada saat dilakukannya maintenance. Cara kerja menutup dan membukanya dengan menggunakan mekanisme roda gigi dan batang penggerak yang dapat digerakkan secara manual atau dengan motor listrik. Katup pemeliharaan. Katup ini dipasang di mana katup otomatis berfungsi untuk pemeliharaan atau perbaikan di dalam penstock bila pintu air tidak dibuka. Pemeliharaan powerhouse. Powerhouse atau gedung pembangkit merupakan tempat penempatan peralatan pembangkit termasuk turbin, generator, sistem kontrol, serta peralatan pendukung lainnya seperti keperluan administrasi. Pada bangunan powerhouse, selain ditempatkan generator dan kelengkapannya, biasanya juga ditempatkan berbagai kelengkapan lainnya yang juga membutuhkan pemeliharaan. Seperti meninjau kondisi konstruksi, memeriksa perilaku air dan bocoran, atau rembesan air pada tanah atau bangunan pada powerhouse. Kesimpulannya, pemeliharaan harus tetap dilakukan selama setiap bangunan pada PLTMH masih berguna untuk menjamin performance selama PLTMH masih beroperasi.